Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Faidatun Fitri dari kelas 1E jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 66622101154. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang judul yang telah saya pilih dari tema yang telah diberikan oleh dosen pengantar ilmu politik, yaitu Bapak Ati Ardiansyah. Judul yang saya pilih yaitu Sistem yang Mendominasi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024, dan tema yang telah diberikan yaitu Proyeksi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sebelum saya menjelaskan tentang judul yang telah saya pilih, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sistem partai politik, sistem parlemen, dan sistem pemilu. Dan selain saya menjelaskan definisi dari ketiga itu, saya juga akan menambahkan beberapa kelebihan, kekurangan, ciri-ciri, dan hal-hal yang berkaitan dengan ketiga itu. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada sistem partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warganya untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Di era ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dan selanjutnya ada beberapa poin-poin peran partai politik dalam sistem demokrasi. Di antaranya yaitu pertama, ada dapat dikontrol oleh rakyat. Ciri-cirinya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada dibentuk bukan dari kalangan parlemen, melainkan dari kalangan masyarakat. Yang kedua, mempunyai basic lokal yang kuat. Yang ketiga, dibentuk berdasarkan kepedulian yang sama pada satu atau lebih isu penting. Selanjutnya, ada beberapa fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosial politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengatur konflik. Selanjutnya ada sistem parlemen. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan parlemen, yaitu dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang keenam, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Dan yang terakhir, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. Di samping ada kelebihan sistem pemerintahan parlementer, pastinya ada kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Di antaranya, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya,
karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Yang ketiga, masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Dan yang terakhir itu ada sistem pemilu. Pemilihan umum atau disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, yaitu jabatan eksekutif, wakil rakyat, itu legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Jika kita kembali kepada judul yang telah saya pilih, yaitu sistem yang mendominasi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024, dan kita juga kembali kepada tema besar dari judul yang telah saya pilih, yaitu proyeksi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Proyeksi atau bisa juga disebut dengan prediksi. Dan di sini prediksi saya atau proyeksi saya terhadap sistem yang mendominasi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024, yaitu sistem partai politik dan sistem pemilu. Mengapa sistem parlementer tidak saya pilih atau tidak saya katakan mendominasi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024? Karena saat ini Indonesia menganut sistem presidensial, dan bisa dikatakan sistem presidensial ini akan bertahan sampai tahun 2024, di mana Indonesia juga masih dipimpin oleh seorang presiden, bukan perdana menteri. Dan kenapa saya mengatakan sistem partai politik dan sistem pemilu masih mendominasi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024? Karena ketika seseorang ingin maju menjadi pemimpin negara atau seorang presiden, pasti dia memiliki support system atau seseorang atau beberapa orang yang berpartisipasi untuk mendukungnya. Dan beberapa orang tersebut pastinya berada dalam suatu wadah, dan wadah tersebut bisa kita sebut dengan partai politik. Mereka-mereka yang tergabung dalam partai politik ini akan menjadi partisipan atau seseorang yang mendorong seseorang yang akan maju ke pemilihan presiden. Dan kenapa saya katakan sistem pemilu masih mendominasi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024? Karena Indonesia menganut asas demokrasi, di mana kekuasaan itu berada pada tangan rakyat. Dan oleh karena itu, sistem pemilu masih digunakan untuk memilih presiden dan memilih wakil rakyat atau yang lainnya. Karena apa? Ya karena Indonesia masih menggunakan asas demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Gitu. Jadi menurut saya sistem yang mendominasi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 yaitu sistem partai politik dan sistem pemilu. Kedua sistem tersebut mungkin masih digunakan di tahun 2024. Bukan mungkin sih, pasti masih digunakan. Selanjutnya, analisis saya terhadap atmosfer politik di Indonesia sekarang ini yaitu masih ada beberapa anggota dari partai politik atau pemerintahan yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan juga terkadang rakyat tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Padahal asas dari negara Indonesia sendiri yaitu asas demokrasi, di mana pemerintahan itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.